Hujan deras malam itu membasahi jendela kaca ruang tengah rumahku, menciptakan melodi sendu yang seringkali menjadi teman setiaku. Lampu-lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan, namun tak mampu menghalau banggen-bianggen yang menari di sudut ruangan. Seolah merefleksikan isi hatiku yang sedang gundah. Di tangan, secangkir teh chamomile hangat mengepulkan uap yang sama pekatnya dengan pikiran-pikiranku. Belakangan ini, kurasakan kehangatan cangkir itu merambat ke telapak tangan. Namun anehnya, tak sampai ke relung hatiku yang terasa dingin dan kosong. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk sendirian. Suara jarum jam dinding yang berdetak pelan terdengar begitu nyaring, seolah menghitung setiap detik kesepian yang menyelimutiku. Suamiku, Bima, seperti biasa, sedang dalam perjalanan dinas. Entah di kota mana, entah sedang melakukan apa. Aku hanya tahu, ia akan pulang membawa setumpuk laporan dan cerita pekerjaan. Tapi bukan kehangatan yang kurindukan. Aku menghela napas panjang, menatap pantulan diriku di jendela. Seorang wanita berusia 30-an akhir, dengan raut wajah yang seringkali berusaha kusembunyikan di balik senyum paksaan. Pejabat daerah, kata orang. Kehidupan sempurna, kata mereka. Tapi apa arti kesempurnaan jika jiwa ini terasa hampa? Dulu, aku selalu bermimpi memiliki kehidupan seperti ini. Karier cemerlang, rumah megah, suami yang mapan. Semua itu kini ada, terhampar nyata di hadapanku. Namun justru terasa seperti sangkar emas. Aku terkadang berpikir, apakah aku salah jika menginginkan lebih dari sekadar materi? Apakah aku egois jika mendambakan perhatian, sentuhan, atau sekadar sebuah percakapan panjang di penghujung hari? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, seperti roda tak berujung yang tak pernah menemukan jawaban. Beberapa waktu lalu, di tengah kesibukan Bima yang tak ada habisnya, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang supir pribadi, katanya, agar aku tidak terlalu lelah mengurus segala sesuatunya sendirian. Rizky, namanya, seorang pemuda yang usianya jauh di bawahku. Mungkin sekitar awal 20-an. Ia cekatan, sigap, dan entah kenapa selalu berhasil membuatku merasa sedikit lebih tenang di tengah segala kekacauan. Setiap pagi, ia sudah siap sedia di depan pintu. Setiap kali aku merasa lelah, ia selalu menawarkan secangkir air atau sekadar mengingatkan untuk beristirahat. Perhatian-perhatian kecil yang awalnya terasa biasa saja, kini mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam diriku. Ruang yang selama ini kubiarkan berdebu, tak tersentuh. Aku mencoba mengalihkan pandangan dari pantulan diriku. Sebelah tanganku meraih remote televisi, mencari saluran yang bisa sedikit mengusir keheningan. Namun, semua acara terasa hambar. Pikiranku justru kembali melayang pada kejadian beberapa hari yang lalu. Hari di mana aku jatuh sakit. Tubuhku lemas, demam tinggi, dan kepala terasa berputar. Bima sedang tidak di rumah, dan aku merasa benar-benar sendirian. Di tengah ketidakberdayaan itu, Rizky muncul. Ia tidak hanya mengantarku ke dokter, tapi juga dengan sabar menemaniku di rumah, membuatkan bubur, dan bahkan mengompres dahiku. Sentuhan tangannya yang lembut, tatapan matanya yang penuh kekhawatiran, semua itu terasa begitu nyata, begitu hangat, di tengah dinginnya kesepian yang selama ini memelukku. Malam itu, dalam balutan selimut tebal, aku merasa begitu rentan. Kehangatan yang Rizky berikan terasa seperti sebuah oasis di tengah gurun jiwaku. Aku tahu itu salah. Aku tahu batas-batas yang seharusnya tidak boleh kulewati. Tapi entah kenapa, saat itu hatiku seolah tuli. Aku hanya ingin merasakan sesaat saja bahwa ada seseorang yang peduli, ada seseorang yang bisa diandalkan, ada seseorang yang melihatku, bukan sebagai bularas sang pejabat, tapi sebagai Laras, seorang wanita yang butuh kehangatan. Ketegangan itu kini terasa semakin pekat, mengendap di setiap sudut rumah ini.
Setiap kali Rizky ada, suasana menjadi berbeda. Ada kecanggungan, ada getaran yang tak terucap, ada sesuatu yang tersimpan rapat di antara kami. Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan yang kini menjadi beban terberat di hatiku. Sebuah rahasia yang setiap hari menggerogoti ketenangan batinku. Membuatku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa menyembunyikannya? Sampai kapan aku bisa hidup dalam bayang-bayang penyesalan ini? Malam semakin larut. Hujan mulai reda, namun gemuruh di hatiku tak juga ikut mereda. Aku meletakkan cangkir teh yang sudah mendingin. Dingin, seperti semua perasaan yang kini berkecamuk dalam diriku. Aku hanya bisa menatap keluar jendela, ke arah kegelapan malam. Berharap ada setitik cahaya yang bisa menuntunku keluar dari labirin emosi yang menyesakkan ini. Aku tahu, aku harus mencari jalan. Aku harus menemukan kedamaian itu lagi. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur rusak? Aku menghela napas sekali lagi. Memejamkan mata. Kegelisahan itu memuncak. Membanjiri seluruh indraku, membuatku tak bisa tidur. Tak bisa tenang. Cerita ini entah akan bermuara kemana. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang wanita yang memiliki segalanya seperti aku bisa terjatuh dalam lubang perasaan yang begitu kelam? Untuk memahaminya, aku harus mengajak kalian melihat lebih dalam ke balik tirai kehidupan rumah tanggaku yang tampak megah dari luar. Namaku Laras, dan selama 10 tahun terakhir, aku telah mendedikasikan seluruh hidupku untuk menjadi sosok yang sempurna. Di kantor, aku adalah pejabat daerah yang tegas, berwibawa, dan selalu punya solusi untuk setiap masalah warga. Di rumah, aku adalah istri dari Mas Bima, seorang pria mapan yang kariernya di pemerintahan pusat terus meroket. Kami adalah pasangan idaman di mata kolega dan tetangga. Namun, di balik dinding rumah yang tinggi dan pagar besi yang kokoh ini, ada sebuah kenyataan yang jarang aku akui. Bahkan pada diriku sendiri, aku merasa benar-benar sendirian. Mas Bima adalah pria yang baik, jangan salah paham. Ia bertanggung jawab secara materi, tidak pernah kurang memberikan nafkah, dan selalu memastikan pendidikan anak-anak kami terjamin di sekolah terbaik. Namun, cintanya terasa seperti sebuah transaksi administratif. Ia mencintaiku melalui kiriman uang, melalui hadiah-hadiah mahal yang tiba di depan pintu dengan kurir. Tapi jarang sekali melalui kehadiran fisik atau percakapan hati ke hati. Setiap kali ia pulang dari dinas luar kota, yang dibawanya adalah kelelahan. Kami sering duduk di meja makan yang sama, namun mata kami jarang bertemu. Ia sibuk dengan ponselnya, memeriksa email, atau membalas pesan kerja. Sementara aku sibuk menelan makanan yang terasa tawar karena hambar dengan kesunyian. Aku merindukan Mas Bima yang dulu, yang mau mendengarkan keluh kesahku tentang betapa melelahkannya mengurus urusan birokrasi. Atau sekadar memuji masakanku tanpa aku harus bertanya, beban kerja sebagai pejabat daerah bukanlah perkara mudah. Aku harus menghadapi tekanan politik, tuntutan masyarakat, dan sekaligus memastikan urusan rumah tangga tetap berjalan tanpa celah. Aku sering pulang dengan bahu yang terasa sangat berat, berharap ada pelukan hangat yang menyambutku di pintu. Tapi yang kutemukan hanyalah rumah besar yang sunyi, dengan asisten rumah tangga yang sudah beristirahat, dan anak-anak yang sudah terlelap di kamar mereka masing-masing. Di titik itulah Rizky hadir. Awalnya, Mas Bima mempekerjakannya murni karena alasan keamanan dan kenyamanan. Laras, aku tidak ingin kamu menyetir sendiri saat aku tidak ada. Kamu terlalu lelah, katanya waktu itu. Aku menghargai perhatiannya. Dan memang, kehadiran Rizky sangat membantu. Ia adalah pemuda yang sangat sopan, pendiam, namun memiliki kepekaan yang jarang kutemui pada pria lain. Rizky bukan sekadar supir. Ia adalah orang pertama yang menyadari jika raut wajahku berubah sedikit saja
saat aku keluar dari kantor. Ia tahu kapan harus tetap diam dan kapan harus bertanya pelan. Ibu sedang banyak pikiran. Ia selalu memastikan suhu di dalam mobil pas, memutarkan musik instrumen yang menenangkan jika ia melihatku memijat pelipis, dan selalu menyediakan air mineral suhu ruang karena ia tahu aku tidak suka air dingin. Hal-hal kecil yang terlihat remeh bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah bentuk perhatian yang selama ini aku dambakan. Rizky memberikan sesuatu yang Mas Bima lupakan, kehadiran yang utuh. Ia mendengarkan saat aku bergumam tentang kesulitan di kantor. Ia memperhatikan keselamatanku saat aku turun dari mobil di tengah hujan. Dan ia selalu ada di sana, menunggu dengan sabar tanpa pernah mengeluh. Aku sebenarnya merasa sangat berdosa karena membiarkan rasa nyaman ini tumbuh. Setiap malam, aku selalu berdoa agar hatiku tetap kuat, agar aku tetap bisa menjadi istri yang setia dan ibu yang teladan. Aku selalu meyakinkan diriku bahwa rasa senangku saat melihat mobil yang ia kendarai tiba hanyalah rasa syukur karena ada yang membantuku. Aku berusaha menjaga jarak profesional yang sangat ketat. Aku jarang berbicara dengannya jika tidak perlu, dan aku selalu menggunakan bahasa yang formal. Namun, batin tidak bisa berbohong. Ada sebuah koneksi emosional yang perlahan terbangun tanpa kusadari. Aku melihat Rizky bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai jiwa yang tulus. Di matanya, aku tidak melihat tuntutan untuk menjadi sempurna. Ia menatapku dengan penuh rasa hormat, namun juga dengan sebuah empati yang membuatku merasa dihargai sebagai manusia. Keluargaku adalah segalanya bagiku. Aku sangat menyayangi anak-anakku, dan aku masih mencintai Mas Bima dengan segala keterbatasannya. Aku tidak pernah memiliki niat sedetik pun untuk mengkhianati pernikahan ini. Namun, rasa sepi adalah musuh yang sangat licik. Ia tidak menyerangmu secara terang-terangan, melainkan merayap pelan di tengah malam, membisikkan betapa tidak adilnya hidupmu, betapa keringnya hatimu. Rasa sepi itu membuat pertahananku yang selama ini kubangun dengan susah payah perlahan-lahan mulai retak. Aku mulai merasa haus akan perhatian, haus akan sebuah percakapan yang tidak membahas soal anggaran daerah atau jadwal rapat. Aku merindukan perasaan dianggap penting secara personal, bukan karena jabatanku atau status sosialku. Simpati yang tumbuh dalam diriku untuk Rizky juga bukan tanpa alasan. Aku tahu ia bekerja keras di kota ini demi mengirim uang untuk ibunya yang sakit di kampung. Ketulusannya merawat orang tuanya dari jauh membuatku semakin merasa bahwa ia adalah pemuda yang sangat baik. Kami sering berbagi cerita singkat tentang keluarga masing-masing di sela-sela perjalanan menuju lokasi dinas. Ia bercerita tentang ibunya yang selalu merindukannya, dan aku bercerita tentang anak-anakku. Di saat-saat itulah aku merasa kami hanyalah dua manusia yang sedang berjuang melawan kerasnya hidup. Tanpa kusadari, garis pembatas itu mulai samar. Bukan karena nafsu, tapi karena kesamaan luka dan kerinduan akan kasih sayang. Aku tidak pernah menyangka bahwa niat baik suamiku untuk memberikan bantuan melalui seorang supir justru menjadi awal dari ujian terberat dalam hidupku. Kini, setiap kali aku duduk di kursi belakang mobil, aku sering menatap punggungnya dari balik kaca spion. Ada rasa aman, tapi juga ada rasa takut yang menghantui. Aku takut pada diriku sendiri. Aku takut pada kelemahanku. Aku merasa terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Di satu sisi, aku ingin mempertahankan integritasku sebagai istri pejabat yang terhormat. Di sisi lain, aku merasa jiwaku yang lapar ini terus mencari rema-rema perhatian dari orang yang seharusnya tidak kucintai. Kegelisahan batin ini menjadi makanan sehari-hariku. Aku mulai sering melamun di meja kerja, membayangkan bagaimana jika hidupku sedikit lebih sederhana, bagaimana jika suamiku sedikit lebih ada di sisiku. Namun, kenyataan selalu menarikku kembali ke bumi, mengingatkanku bahwa aku adalah Laras, dan aku memiliki tanggung jawab besar yang tidak boleh aku hancurkan
hanya karena sebuah rasa sepi yang tak berujung. Semua pertahanan yang kubangun dengan susah payah selama bertahan tahan seolah runtuh dalam satu malam yang naas. Sore itu, badai besar melanda kota, seiring dengan kondisi tubuhku yang tiba-tiba ambruk. Mungkin karena tumpukan stres di kantor, atau mungkin karena hatiku yang memang sudah terlalu lelah menanggung beban sendirian. Aku pulang dengan tubuh menggigil hebat, pandanganku mengabur, dan setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Mas Bima, seperti yang sudah bisa kutebak, ia sedang berada di luar pulau untuk urusan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Pesan singkat darinya hanya berbunyi, "Istirahat ya sayang, minum obatnya." Tidak ada suara, tidak ada pelukan, hanya barisan huruf mati di layar ponsel yang dingin. Rizky lah yang pertama kali menyadari betapa parahnya kondisiku saat ia membukakan pintu mobil di garasi. Ia melihatku terhuyung dan dengan sigap menyangga lenganku agar aku tidak jatuh tersungkur di atas semen yang basah. Di bawah rintik hujan yang tersisa, mata kami bertemu. Aku melihat ketakutan yang tulus di matanya, ketakutan yang bahkan tidak kulihat dari suamiku sendiri selama bertahun-tahun. Saat itu, aku merasa begitu kecil, begitu rapuh. Ia membantuku masuk ke dalam rumah yang sunyi. Karena para asisten rumah tangga sedang pulang kampung untuk urusan keluarga. Hanya ada aku, kesunyian rumah besar ini, dan Rizky yang tampak panik namun berusaha tetap tenang demi aku. Di ruang tengah, aku terbaring di sofa dengan napas yang tersengal. Demam itu membakar kesadaranku, membuat batas antara realita dan kerinduan menjadi kabur. Rizky tidak meninggalkanku. Ia berlari ke dapur, menyiapkan air hangat, mencari kotak obat, dan kembali dengan handuk kecil untuk mengompres dahiku. Saat kain basah itu menyentuh kulitku, aku tanpa sadar menitikkan air mata. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa haru yang menyesakkan dada. Kenapa? Kenapa harus orang asing yang memberikan perhatian ini? Kenapa bukan tangan suamiku yang menggenggam jemariku yang mendingin ini? Di saat itulah, dalam kondisi setengah sadar, aku menggumamkan betapa aku merasa sangat kesepian. Aku menceritakan semua beban yang kupikul, tentang rasa hampa di balik jabatan menterengku, tentang betapa aku hanya ingin dianggap sebagai wanita biasa yang butuh dilindungi. Rizky mendengarkan setiap igawanku dengan sabar. Ia duduk di lantai di samping sofa, menjaga jarak, namun tetap cukup dekat untuk memastikan aku baik-baik saja. Ia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ibu orang hebat, tapi ibu juga manusia. Jangan menanggung semuanya sendirian." Kalimat sederhana itu seolah menjadi kunci yang membuka bendungan emosiku. Aku menangis seyadi-yadinya malam itu, melepaskan semua sesak yang selama ini kupendam demi menjaga citra sebagai pejabat daerah dan istri yang sempurna. Dalam kerapuhan itu, dalam suasana yang begitu emosional dan penuh kehangatan yang tak biasa, kami terjebak dalam sebuah momen yang melampaui batas profesional. Tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah dua jiwa yang merasa saling mengisi kekosongan di waktu yang salah. Keesokan paginya, saat matahari mulai mengintip dari balik tirai, kenyataan menghantamku seperti godam yang sangat berat. Aku terbangun dengan rasa malu yang luar biasa, rasa bersalah yang begitu pekat, hingga rasanya aku tidak sanggup bernapas. Aku melihat Rizky yang tertidur di kursi ruang tengah, masih dengan raut wajah penuh perhatian yang sama. Namun kini, setiap kali aku menatapnya, yang kurasakan bukan lagi rasa aman, melainkan ketakutan. Ketakutan akan dosa, ketakutan akan hancurnya karirku, dan ketakutan akan rusaknya keluargaku. Kami berdua terjaga dalam kecanggungan yang memekakkan telinga. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tatapan matanya kini penuh dengan penyesalan yang mendalam, sama seperti yang kurasakan. Kami tahu sebuah garis merah telah terlewati dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi.
Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti neraka yang tak terlihat. Di depan staf kantor, aku tetap harus tampil berwibawa, memberi perintah, dan tersenyum pada kamera media. Namun di dalam mobil, di ruang sempit yang hanya berisi aku dan Rizky, suasana terasa begitu menyesakkan. Setiap kali tangan kami tak sengaja bersenggolan saat ia menyerahkan dokumen atau kunci, aku merasa seperti tersengat listrik yang menyakitkan, sebuah pengingat akan kesalahan yang kami simpan rapat. Aku menjadi sangat sensitif, mudah marah, dan seringkali menangis diam-diam di kamar mandi. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku menatap foto pernikahan di dinding kamar dan merasa wajah suamiku seolah menghakimiku dari balik bingkai emas itu. Rizky pun berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Ia melakukan tugasnya dengan sangat mekanis, selalu menunduk dan menghindari kontak mata denganku. Aku bisa melihat beban yang sama besarnya di bahunya. Ia bukan pria jahat. Ia hanya pemuda yang terjebak dalam situasi yang sulit. Dan rasa hormatnya kepadaku kini bercampur dengan rasa bersalah yang menghancurkan harga dirinya. Rumah yang dulu menjadi tempatku beristirahat kini terasa seperti medan perang psikologis. Setiap sudut ruangan mengingatkanku pada malam itu, pada kelemahan sesaat yang kini menghantui setiap detik hidupku. Aku terus bertanya-tanya, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah rahasia ini akan terkubur selamanya? Atau justru akan meledak dan menghancurkan semua yang telah kubangun selama puluhan tahun? Kegelisahan ini membuatku hampir gila. Dan aku menyadari bahwa aku harus melakukan sesuatu sebelum rasa bersalah ini benar-benar membunuh jiwaku. Minggu-minggu berlalu dengan atmosfer yang semakin berat, sampai akhirnya sebuah kabar duka datang memecah kebuntuan di antara kami. Suatu sore, saat aku baru saja selesai memimpin rapat koordinasi yang melelahkan, aku mendapati Rizky berdiri di samping mobil dengan mata yang sembab dan tangan yang gemetar memegang ponselnya. Ia tampak begitu hancur, lebih hancur dari malam ketika aku jatuh sakit. Ternyata, ia baru saja mendapat kabar bahwa ibunya di kampung halaman mengalami serangan jantung dan kondisinya kritis. Di tengah rasa bersalah yang masih membayangi kami, melihatnya serapuh itu membangkitkan sisi kemanusiaanku yang terdalam. Aku menyadari satu hal, di balik kesalahan yang kami lakukan, kami tetaplah dua manusia yang memiliki beban hidup masing-masing. Aku menyuruhnya segera masuk ke mobil, tapi kali ini aku duduk di kursi depan, di sampingnya. Aku ingin ia tahu bahwa aku tidak melihatnya sebagai bawahan yang bersalah, tapi sebagai seorang anak yang sedang berduka. Pulanglah, Rizky. Ibumu lebih membutuhkanmu sekarang daripada aku, kataku dengan suara yang setenang mungkin. Ia menangis terseduh-seduh, sebuah tangisan yang bukan hanya karena ibunya, tapi aku tahu itu adalah tangisan pelepasan atas semua tekanan mental yang kami lalui belakangan ini. Di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan itu, kami akhirnya bicara. Bukan bicara tentang perasaan yang salah itu, tapi bicara tentang penebusan. Ia meminta maaf berkali-kali. Suaranya parau, tertutup isak tangis, menyatakan betapa ia merasa tidak pantas lagi bekerja untukku. Setelah apa yang terjadi, aku pun tak sanggup membendung air mataku. Kita berdua salah, Rizky. Kita membiarkan kekosongan hati kita mengambil alih akal sehat, bisikku sambil menatap lurus ke depan. Aku menyadari bahwa menyalahkan Rizky sepenuhnya adalah hal yang tidak adil, karena aku pun membiarkan pintu itu terbuka. Namun, aku juga sadar bahwa terus-menerus meratapi kesalahan tidak akan memperbaiki keadaan. Perpisahan ini, kepergian Rizky ke kampung halaman, terasa seperti jawaban dari Tuhan atas doa-doa taubatku. Ini adalah jalan bagi kami untuk berhenti, untuk saling melepaskan, dan untuk kembali ke jalur yang benar. Aku memberinya bekal yang cukup untuk pengobatan ibunya, bukan sebagai bayaran atas rahasia kami, tapi sebagai bentuk penghargaan terakhir
atas dedikasi dan perhatian tulus yang pernah ia berikan saat aku benar-benar tak punya siapa-siapa. Momen itu menjadi sangat mengharukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada lagi ketegangan seksual atau kecanggungan yang aneh. Yang ada hanyalah rasa empati yang murni. Aku melihatnya bukan lagi sebagai pelarian dari kesepianku, tapi sebagai pengingat akan kerapuhan manusia. Saat ia berpamitan untuk berangkat ke terminal, ia menjabat tanganku dengan sangat sopan, sebuah jabat tangan perpisahan yang bermakna selesai. Di sana, aku merasa sebuah beban besar perlahan terangkat dari pundakku. Aku melepaskannya, bukan hanya sebagai supir, tapi aku melepaskan semua kenangan pahit dan rasa bersalah yang sempat membelenggu kami. Aku melihat bus yang membawanya pergi menjauh, dan seiring dengan itu, aku menarik napas panjang, merasakan udara segar yang sudah lama tidak kurasakan. Sepulangnya ke rumah yang kini benar-benar sunyi, tanpa ada Rizky yang menunggu di garasi, aku tidak lagi merasa takut. Aku masuk ke kamar, melihat foto keluargaku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak memalingkan wajah. Aku menangis di bawah kaki tempat tidur, memohon ampun atas kelalaianku sebagai istri. Namun, tangisan kali ini berbeda. Ini bukan tangisan ketakutan, melainkan tangisan penyadaran. Aku menyadari bahwa kesepian yang kurasakan selama ini bukanlah alasan untuk merusak janji suci. Jika Mas Bima kurang memberikan perhatian, maka akulah yang harus memulai untuk memperbaiki komunikasi itu, bukan mencari pengganti di luar sana. Aku mulai menyusun rencana dalam hatiku untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Aku ingin menebus kesalahanku dengan dedikasi yang lebih besar kepada suami dan anak-anakku. Malam itu, Mas Bima menelepon. Biasanya aku menjawabnya dengan singkat dan dingin, tapi kali ini aku mencoba melembutkan suaraku. Aku bertanya tentang harinya, tentang kesehatannya, dan aku mengatakan, "Mas, aku rindu, cepat pulang." Ya, ada jeda panjang di seberang telepon. Seolah ia terkejut dengan perubahan sikapku. Suaranya terdengar bergetar saat ia menjawab, "Iya, Laras. Mas juga rindu. Mas akan usahakan pulang lebih cepat minggu depan." Percakapan sederhana itu terasa seperti setetes air di tanah yang gersang. Aku sadar, mungkin selama ini Mas Bima pun merasa jauh dariku karena aku yang terlalu tertutup dengan kesibukanku sendiri. Kami berdua salah dalam berkomunikasi. Dan kejadian dengan Rizky adalah teguran keras agar aku tidak kehilangan apa yang paling berharga dalam hidupku. Keluarga. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan membereskan barang-barang di rumah, membuang semua benda yang bisa mengingatkanku pada momen-momen kelam tersebut. Aku ingin memulai lembaran baru. Aku ingin rumah ini kembali menjadi tempat yang hangat, bukan tempat penyimpanan rahasia. Aku belajar bahwa memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk berubah. Aku tidak akan melupakan kesalahan itu, tapi aku akan menjadikannya sebagai pengingat abadi agar aku tidak pernah lagi membiarkan rasa sepi menguasai imanku. Kedamaian mulai menyusup pelan ke dalam hatiku, sebuah kehangatan yang asli, yang tidak berasal dari pelarian sesaat, melainkan dari tekad untuk memperbaiki diri dan berkomitmen sepenuhnya pada komitmen yang telah aku pilih sejak awal pernikahan ini. Waktu terus berjalan, dan seperti pepatah bilang, waktu adalah penyembuh yang paling baik jika kita menyertainya dengan niat untuk berubah. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Rizky. Aku mendapat kabar bahwa ibunya telah berangsur pulih, dan kini ia memilih untuk menetap di kampung, mengelola usaha kesil-kosilan di sana. Aku merasa lega, sangat lega. Rahasia itu tetap tersimpan rapat di antara kami berdua, terkubur di bawah tanah masa lalu yang tidak akan pernah aku gali kembali. Bukan karena aku ingin lari dari kenyataan, tapi karena aku memilih untuk menjadikan kesalahan itu sebagai sebuah monumen peringatan, sebuah pengingat akan titik terendah dalam hidupku yang tak boleh aku ulangi lagi. Kini, suasana di rumah kami telah berubah drastis.
perubahan itu tidak datang secara ajaib, melainkan melalui kerja keras dan kerendahan hati. Aku memutuskan untuk lebih terbuka kepada Mas Bima. Aku tidak lagi memendam rasa sepi itu sendirian. Dalam sebuah percakapan malam yang panjang, aku memberanikan diri untuk berkata, "Mas, aku butuh kamu. Lebih dari sekadar materi. Aku butuh waktumu." Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar meletakkan ponselnya, menatap mataku dalam-dalam, dan meminta maaf. Ternyata, selama ini ia mengira bahwa memberikan fasilitas mewah adalah cara terbaik untuk membahagiakanku. Ia tidak tahu bahwa yang paling aku inginkan hanyalah kehadirannya. Sejak saat itu, kami sepakat untuk meluangkan waktu khusus setiap akhir pekan tanpa gangguan pekerjaan sama sekali. Kami mulai belajar saling mendengar kembali. Hal yang dulu sempat hilang ditelan kesibukan, aku pun belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa godaan seringkali masuk melalui pintu, kesepian, dan kurangnya komunikasi. Kehadiran orang ketiga bukan selalu karena niat jahat sejak awal, melainkan seringkali karena adanya kekosongan emosional yang tidak segera diisi oleh pasangan sah. Namun, itu bukan alasan untuk membenarkan kesalahan. Aku menyadari bahwa sebagai seorang istri dan ibu, aku memiliki kendali penuh atas hatiku sendiri. Kedewasaan bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita bangkit, bertaubat, dan mendedikasikan diri untuk tidak mengulangi lubang yang sama. Aku kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak, mendengarkan cerita sekolah mereka, dan menjadi ibu yang benar-benar hadir secara utuh bagi mereka. Bagi kalian yang mungkin sedang merasakan apa yang aku rasakan, dulu merasa sepi di tengah keramaian, merasa kurang perhatian dari pasangan, atau sedang berada di persimpangan jalan yang berbahaya, pesanku hanya satu: bicaralah. Jangan biarkan kesepian itu berkarat di dalam hati hingga merusak akal sehatmu. Komunikasi adalah kunci utama dalam rumah tangga. Jangan mencari pelarian di tempat yang salah, karena kebahagiaan semu yang ditawarkan hanya akan menyisakan penyesalan yang mendalam. Ingatlah bahwa keluarga adalah tempat kita pulang, dan menjaga keutuhannya adalah tanggung jawab yang harus kita perjuangkan dengan seluruh jiwa dan raga. Kesalahan masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi masa depan yang lebih baik selalu bisa kita lukis mulai hari ini. Aku kini menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang bukan berasal dari perhatian orang asing, melainkan dari ketulusan untuk memaafkan diri sendiri dan komitmen untuk menjaga amanah yang telah Tuhan titipkan padaku. Aku bersyukur atas teguran keras yang kualami. Peristiwa pahit itu telah mengubahku dari seorang wanita yang hanya mengejar citra sempurna, menjadi wanita yang lebih menghargai arti ketulusan, kesetiaan, dan pengorbanan. Hidup memang penuh ujian, tapi dengan iman dan cinta yang benar, kita pasti bisa melewati badai apapun. Sekarang, setiap kali hujan turun di jendela, aku tidak lagi merasa kedinginan, karena aku tahu di dalam rumah ini ada kehangatan yang nyata yang selalu menungguku. Pesan moral, kesepian dalam rumah tangga adalah ujian komunikasi, bukan alasan untuk mencari pelarian. Hargailah apa yang kita miliki sebelum kehilangan segalanya, karena pengampunan dan kesempatan kedua adalah anugerah yang harus dijaga dengan komitmen yang lebih kuat. Kejujuran pada diri sendiri dan pasangan adalah pondasi utama kebahagiaan yang abadi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda atau memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di channel Tante Raina. Bagikan juga pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.